NIM 20821068 dari TI04 akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Materi tentang kewarganegaraan ada di bawah ini, yaitu hakikat kewarganegaraan, yuridis, sosial, material, dan formil, asas dan syarat memperoleh kewarganegaraan, problem dan status kewarganegaraan, pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara bermasyarakat, idealnya kewarganegaraan, cara dan bukti kewarganegaraan, menghargai warga negara. Yang pertama, hakikat kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang memiliki hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti yuridis, sosial, material, dan formil. Kewarganegaraan dalam arti yuridis atau hukum ditandai dengan adanya ikatan hukum antara masyarakat dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologi, pengertian secara sosiologi ini tidak ditandai dengan adanya ikatan yuridis, tapi dengan ikatan emosional seperti ikatan keturunan, perasaan, ikatan tanah air, dan sejarah. Dalam hal ini, ikatan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, itu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki hubungan hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki hubungan hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya, di mana dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Selanjutnya, asas dan syarat memperoleh kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Mengenai asas-asas kewarganegaraan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, ius sanguinis, law of the blood, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan dengan berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, law of the soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang mengatur kewarganegaraan bagi anak-anak dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Beberapa negara yang menerapkan ius soli adalah Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Indonesia. Beberapa negara yang menetapkan ius sanguinis adalah Cina, Kroasia, Jerman, India, Israel, Jepang, Indonesia, dan Amerika. Syarat kewarganegaraan. Untuk jadi warga negara Indonesia atau WNI, ada beberapa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia 5-10 tahun, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia. Tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, problem dan status kewarganegaraan.
membicarakan status dan problem kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Jika dia mati dan dianalisis di antara penduduk di sebuah negara, ada di antara mereka yang bukan warga negara atau orang asing di negara tersebut. Dalam ini disebut dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid, yakni kasus di mana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas iusoli. Bipatrid, yakni timbulnya dua kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis, melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas iusoli. Multipatrid adalah seorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatrid dalam realitas empiriknya merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara. Karena itulah tiap negara dalam menghadapi masalah bipatrid dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas memilih salah satu di antara keduanya.